Dumolid termasuk golongan psikotropika jenis benzodiazepin. Apa sebenarnya dumolid ini dan bagaimana penggunaannya yang benar? Saya akan coba menerangkan untuk Anda seperti apa sebenarnya dumolid ini. Dumolid sebenarnya adalah obat yang sudah sempat dikenal di Indonesia pada medio tahun 1970-an hingga 80 dan 90-an. Sebelumnya ada beberapa obat lain seperti saat ini yang terkenal dengan Heavy Five. Dumolid sendiri mengandung nitrazepam dan nitrazepam adalah obat benzodiazepin. Ini digunakan untuk pasien-pasien yang memang mereka mengalami keluhan, insomnia, tingkat sedang maupun tingkat akut. Dan biasanya dokter psikiater akan merekomendasikan obat ini untuk dikonsumsi. Tetapi harus ada ingat, konsumsinya tidak boleh sembarangan, ada dosisnya. Mulai tingkat rendah yaitu 2,5 gram hingga 5 gram per hari selama 2 minggu. Kalau tadi orang mengatakan sudah menggunakannya kurang lebih 1 tahun, bisa Anda bayangkan adiksi ataupun dampak yang diakibatkan dengan mengkonsumsi dumolid tadi. Dan obat ini memang harus dengan resep dokter. Jadi yang dipertanyakan adalah bagaimana dumolid itu bisa beredar dan ada 30 butir barang bukti di sana. Lalu kita akan melihat lagi dumolid ini dampaknya lainnya bagi tubuh. Seperti apa kalau tadi saya katakan dampaknya memang dumolid ini bekerja di bagian saraf pusat kita. Efeknya adalah menyembuhkan insomnia, memberikan rasa senang, kegembiraan dan juga rileks. Tapi jangan salah, jika Anda mengonsumsi terlalu banyak, dumolid juga akan menimbulkan toksifikasi atau kerusakan saraf dan yang paling akut bisa menyebabkan koma, terutama bila Anda menggunakannya, mengkonsumsinya dengan campuran lain, seperti juga minuman beralkohol ataupun juga menggunakan zat kimia lain. Dampaknya seperti ketika Anda mulai merasakan sakau, itu merupakan dampak di mana jika biasanya orang menggunakan zat adiktif, biasanya mereka memang merasakan sensasi ketika menggunakan dosis dalam jumlah dan kadar rendah. Tapi yang perlu diingat, ketika dosis dalam kadar rendah itu tidak lagi memberikan efek signifikan terhadap gangguan tidur, kecemasan, Anda akan cenderung untuk mengkonsumsi lebih banyak lagi. Dan itu harus diwaspadai jika Anda menggunakannya tidak menggunakan resep dokter. Lalu kita melihat lagi seperti apa hukuman ataupun sanksi pidana yang harus dijerat para pengguna maupun peredar. Tadi dikatakan bahwasanya Mika Amalia justru bebas karena dia hanya mengkonsumsi dan selama 5 bulan. Sementara bagi pengguna dan peredarannya dijerat dengan pasal 62 Undang-Undang Psikotropika nomor 5 tahun 1997 dengan ancaman 5 tahun penjara ataupun denda 100 juta rupiah. Denda ini sepertinya tidak akan bisa menjerat apabila tidak memberikan efek jera bagi para pengguna, mengingat efek dari psikotropika ini masih simpang siur, masih ambigu. Sebagian masyarakat merasa bahwasanya ini adalah bagian dari obat, bukan narkoba. Tapi ternyata psikotropika juga merupakan hal yang berbahaya apabila Anda menggunakannya tidak menggunakan resep dokter dan tidak berdasarkan pengawasan yang tepat dari pihak medis.